Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah dan puja untuknya. Rabb alam semesta ini. Dia pencipta, dia pemelihara, dan dia pemilik alam semesta ini. Dialah yang mematikan dan dialah yang menghidupkan. Dialah yang membuat bumi bergetar, berguncang. Dan dia pula yang menyebabkan air laut meluap, membasahi daratan. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan makan ke segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah kita. Tidak ada yang dapat menuntaskan problematika hidup kita. Kecuali Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih bersama Kitabul Libas, kitab pakaian. Setelah kita bicara makanan, kita bicara pakaian. Pakaian adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melihat manusia-manusia yang tidak berpakaian. Mereka hidup telanjang. Dan terkadang sebagian mereka hidup di pedalaman dengan hanya sekedar menutup aurat intinya saja. Sehingga terkadang kita melihat mereka sebagai orang-orang terbelakang. Iya, Allah sudah turunkan pakaian sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah memberikannya kepada pakaian. Dan Allah berikan kepada kita. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Allah Jalla Jalaluh, mereka akhirnya hidup dalam kebodohan dan kejahilan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan semoga kita dapat menyampaikan agama Allah ini kepada orang-orang yang mungkin sebagian di antara mereka belum mendengar tentang agama Allah Azza wa Jalla. Jadi pakaian adalah nikmat yang seharusnya kita syukuri. Tapi ternyata sebagian kita tidak belajar adab berpakaian. Dalam pandangan dia yang penting menutup aurat, selesai. Padahal ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam berpakaian. Barakallahu fiik, kita masuk ke hadis nomor 789. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 789. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, kana ahabbu siyabi illa Ila. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Nah, Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, pakaian yang paling disukai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi yang ia mengatakan hadis hasan. barakallahu fiik. Dari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berpendapat bahwa memakai gamis itu dianjurkan. Dan kita tahu hadis ini
bukanlah ucapan Rasulullah SAW. Hadis ini adalah cerita dan pernyataan dari salah satu istri beliau, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia melihat bahwa Nabi SAW suka pakai gamis, maka dia pun menceritakan hal itu. Ahibati fillah, berkaitan dengan perkara-perkara budaya, budaya berpakaian, ya, adat istiadat yang biasa dilakukan oleh manusia. Apabila itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ada beberapa kategori. Yang pertama, Anda akan membacakan yang dibahas oleh Syekh Khalid bin Uthman Sabat, ya. Beliau mengatakan yang pertama, yang dilakukan oleh Nabi SAW atas dasar tabiat. Atas dasar tabiat sebagai seorang manusia. Seperti makan, minum, berangkat ke toilet, dan yang sepertinya. Beliau tidur, ya. Beliau berjalan. Ini sesuatu yang memang dilakukan sebagai seorang manusia. Maka yang seperti itu, selama tidak diketahui bahwa Nabi mementingkan atau mengutamakan sesuatu dari yang beliau lakukan, maka di sini tidak ada anjuran bagi kita untuk mengikutinya. Tidak ada anjuran untuk mengikutinya. Artinya perbuatan itu tidak menjadi sunnah yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia salah satu sahabat yang subhanallah sangat berusaha mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW. Bagaimana Nabi meletakkan kakinya di atas pelana kudanya, ya. Bagaimana ketika Nabi SAW di satu tempat beliau turun, kemudian buang hajat, di mana dia juga melakukan itu. Yang seperti ini sebenarnya tidak diperintahkan kita untuk mengikutinya. Dan para sahabat tidak mengikuti Nabi SAW dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar melakukan hal itu. Ini menunjukkan diperbolehkan. Tapi bukan hal yang dianjurkan untuk diikuti. Yang kedua, yang beliau lakukan, kalau tadi kategori yang menjadi tabiat beliau sebagai manusia. Yang kedua, kategori sebagai kebiasaan. Apa kebiasaan Nabi SAW? Di mana Nabi SAW juga tidak lebih mengutamakan yang lain dari hal-hal yang lain yang seperti berpakaian, ya. Nabi SAW pakai sarung, beliau pakai imamah, beliau pakai warna merah, warna hijau. Ini sebuah tradisi dan budaya saja, kebiasaan. Kalau tadi tabiat, yang kedua ini berkaitan dengan tradisi dan budaya. Selama Nabi SAW tidak mengutamakan sesuatu daripada yang lainnya, maka ini kebiasaan saja. Kalau ada orang yang mengatakan, aku mau pakai sarung, umpamanya, aku mau pakai imamah, maka nggak ada masalah. Selama itu tidak menjadi pakaian popularitas di situ, ya, menyebabkan orang pada menoleh kepada dia. Karena Nabi SAW pada waktu itu berpakaian, ya, yang dipakai oleh kaumnya. Sebagaimana kalau kita lihat orang-orang Arab secara umum, yang muslim, yang non-muslim, pakaiannya kurang lebih sama. Dari sisi mereka pakai gamis, mereka pakai sarung, mereka pakai selendang, ya. Ini satu kebiasaan yang ada di bangsa Arab pada waktu itu. Sehingga ya ini bukan hal yang kita dianjurkan untuk mengikutinya, tinggal kembali kepada budaya dan tradisi yang ada. Yang ketiga, di mana Nabi SAW beliau makan, tapi beliau mengutamakan beberapa makanan. Beliau berpakaian dengan tradisi budaya Arab, tapi juga beliau memilih di antara pakaian yang dipakai itu beberapa pakaian. Bagaimana dengan yang seperti ini? Seperti Nabi SAW ketika makan duba,
makan labu kuning itu, bagaimana Nabi sisanya dihabisin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian sahabat mengikuti hal itu. Kalau bicara pakaian yang sekarang kita bahas, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau menyukai pakai gamis di antara pakaian-pakaian yang lainnya. Apabila seorang muslim mengikuti, jadi dia pakai gamis juga karena Nabi cinta, maka dia akan dapat pahala. Walaupun hal ini dia tidak dituntut secara syariat untuk mengenakannya. Karena ini bukan hal yang berkaitan dengan ibadah ya. Bukan hal yang berkaitan dengan ibadah, tapi ini berkaitan dengan budaya dan tradisi. Nabi SAW suka dengan daging kambing, umumnya bukan berarti kita disunahkan makan daging kambing. Beliau suka makan kurma umpamanya, seperti itu. Kecuali yang ada hadis-hadis di mana Nabi memerintahkan untuk seperti itu. Jadi seorang apabila melakukan itu dengan niatan mengikuti Nabi SAW, insya Allah dapat pahala. Tapi bukan berarti orang dituntut untuk pakai pakaian tersebut. Yang terakhir adalah sesuatu yang dilakukan Nabi SAW dalam rangka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita dituntut untuk mengikuti Nabi SAW. Bagaimana kesabaran beliau, perjuangan beliau, ibadah beliau, sholat beliau. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ada tinggal satu lagi yang dibahas oleh para ulama tentang cincin. Apakah cincin ini dilakukan oleh Nabi SAW karena kebutuhan? Atau Nabi melakukan itu sebagai sebuah perhiasan? Cincin dulu bukan hanya perhiasan ya, cincin memang untuk stempel ya, seperti itu. Beliau melakukan itu karena kebutuhan atau karena perhiasan. Sehingga nanti akan muncul apakah pakai cincin sunnah atau tidak. Tapi intinya tadi hal-hal yang dilakukan Nabi SAW sebagai sebuah tabiat beliau atau tradisi dan budaya yang di situ tidak ada ucapan Nabi SAW memerintahkan seperti warna putih, Nabi menyuruh. Jadi ada perintah di sini. Tapi kalau bicara gamis, ini hanya ungkapan Ummu Salamah. Maka sebagian ulama berpendapat ini hanya menunjukkan kepada mubahnya hal itu, tapi Nabi lebih mengutamakan daripada pakaian yang lain. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita pakai baju memegamis di satu daerah ternyata menjadi pakaian syuhroh, popularitas, jadi orang pada ngeliatin kita, ya kita pakai pakaian yang biasa dipakai mereka lah. Itu akan lebih utama. Barakallahu fiikum. Baik. Kita masuk ke bab 119. Bab ini berkaitan tentang bagaimana model pakaiannya, kemudian kondisi panjang pendek pakaian itu gimana sih yang sesuai dengan syariat. Di sini ada perintah dan ada larangannya. Ada perintah dan ada larangan. Kalau yang tadi kita bicarakan itu hanya sebuah perbuatan yang dilakukan Nabi SAW. Nabi tidak memerintahkan dan ini hanya cerita sahabat tentang apa yang dipakai sama Nabi SAW atau apa yang dimakan Nabi SAW. Jadi kalau berkaitan dengan adat, budaya, atau tabiat manusia, selama tidak ada ucapan Nabi SAW beliau menyuruh atau memerintahkan, beliau lebih mengutamakan sesuatu dari yang lainnya, maka itu hanya menunjukkan kepada sesuatu yang mubah. Baik, kita lanjutkan ke bab 119. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma'a binti Yazid al-Ansariyati radhiyallahu anha qalat kana kummu qamisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rusuli. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia berkata, lengan baju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan.
Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan lengan ya. Kita lengan pakai lengan pendek yang enggak, panjang yang enggak. Di sini ada penyebutan bahwa lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilar rusuh itu pergelangan tangannya. Jadi dalam bahasa Arab ini Masya Allah ya. Tadi membaca penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan, tunggu sebentar, bismillah. Iya. Di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara ini dan yang ini dan yang di sini. Jadi mereka menyebutkan bahwa ini kan disebutkan rusuh ya. Itu ujung lengan dari sisi jempol. Jadi ujung lengan itu kan sampai sini ya. Dari sisi jempol ini disebut ku. Kalau dari sisi jari kelingking, ini nih, yang sini nih, ya, ini disebut kursur. Ada ku dari sini, kursur dari sini. Yang di antaranya ini disebut rusuh. Yang di tengah ini disebut rusuh yang kita baca hadisnya. Sampai orang Arab itu kalau menyebutkan orang itu nggak pinter, ablah, mereka menyebutnya rajulun la ya'rifu ku'ahu min kursu'ihi. Ini orang nggak paham antara ku sama kursu. Jadi ingat yang ada pentolannya ini disebut kursu, yang dari bagian jempol ini disebut ku, yang di tengahnya disebut rusuk. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW bajunya sampai sini gitu, nggak kepanjangan deh, nggak sampai menutup jari-jarinya. Sekali lagi ini tadi kalau kita bicara sebuah budaya dan tradisi yang tidak ada penyebutan bahwa Nabi lebih mengutamakan hal itu daripada yang lainnya, maka ini babnya bisa jadi masuk bab yang diperbolehkan. Sesuatu yang diperbolehkan, jadi bukan hal yang diperintahkan. Jadi bukan berarti ana pakai segini, ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau yang panjang itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena ini berkaitan dengan tradisi dan budaya atau kebiasaan yang dipakai oleh Nabi SAW. Nah, di hadis selanjutnya kita akan melihat ini bukan bicara budaya, tapi bicara syariat dan agama, karena ada perintah, karena ada penjelasan dan pernyataan dari Nabi SAW. Kalau tadi ini hanya pensifatan dari Asma bintu Yazid. Dan juga hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Baik, dilanjutkan hadis 791. Hadis nomor 791. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna izari yastarji illa an ata'a hadahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Rawahul Bukhari wa ruya Muslim ba'dah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menyeret atau memanjangkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kainku ini selalu saja turun di bawah mata kaki, kecuali jika aku menjaganya agar tidak turun. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Diriwayatkan Al-Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Bab ini bab
yang mungkin banyak di antara kita belum membacanya. Al-Imam Nawawi mengatakan di sini tentang serta larangan ya di babnya. Coba ditampilkan judul babnya. Gambaran tentang panjang baju gamis, lengan baju, kain sarung dan ujung sorban, serta larangan memanjangkannya secara berlebihan dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Nggak ada berlebihan ya sebenarnya. Memanjangkannya lebih dari mata kaki sebenarnya. Dengan tujuan untuk menyombongkan diri dan makruh kalau bukan karena sombong. Jadi dilihat ya. Ini ada yang haram, ada yang makruh. Kapan memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki itu haram dan kapan makruh? Ini pendapat Imam Nawawi. Bentar lagi kita akan bahas bagaimana para ulama lainnya juga membahas hal ini. Sebagian mereka tidak menyetujui pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat kalau memanjangkan pakaian karena sombong itu haram. Kalau nggak sombong itu cuma makruh. Sebenarnya dua-duanya terlarang. Bukan dibolehkan. Ingat, Al-Imam Nawawi tidak membolehkan orang memanjangkan celananya, sarungnya lebih dari mata kaki. Beliau berpendapat tetap nggak boleh. Cuma larangannya itu bersifat haram atau makruh. Beliau mengatakan, ini tolong difahami khususnya buat teman-teman yang masih memanjangkan pakaiannya, memanjangkan kain sarungnya, kalau pakai sarung sampai nutup mata kaki, pakai celana sampai nutup mata kaki. Kalau melihat orang yang celananya cingkrang, dia akan komentari dan biasanya dia akan memperolok-olokkannya. Ini menunjukkan dia punya kesombongan sehingga memperolok-olokkan orang yang pakaiannya di atas mata kaki. Padahal yang dilakukan oleh orang-orang yang menaikkan pakaiannya di atas mata kaki itu yang sesuai dengan sunnah. Dan orang yang pakaiannya di bawah mata kaki itu dia telah melakukan yang terlarang. Dalam pandangan Imam Nawawi sendiri ya, itu terlarang. Cuma engkau sombong apa enggak? Oh enggak, aku enggak sombong. Enggak boleh tetap. Loh apa? Tapi makruh gitu loh. Kalau engkau sombong, lain lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, bukan diperbolehkan ya. Bukan diperbolehkan. Maka silakan dibaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Datang kepada ustadznya, datang kepada gurunya. Bagaimana penjelasan mereka? Nggak boleh. Cuma nggak boleh sampai tingkatan haram atau makruh. Tetap nggak boleh. Sehingga apabila engkau seorang yang berilmu, engkau harus jadi contoh. Jangan kemudian engkau melakukan yang makruh sambil bangga. Udah yang dia lakukan hal yang makruh, kemudian dia bangga, plus sombong lagi, gak jadi makruh, jadinya haram. Ketika dia melakukan yang makruh, kemudian dia melihat orang lain yang pakaiannya cingkrang, lalu dia ledek, dia perolok-olok, berarti engkau sombong. Engkau merasa lebih baik dari dia. Engkau beranggapan orang yang cingkrang itu orang-orang yang terbelakang, padahal dia menjalankan syariat. Oh, ini budaya tradisi. Tadi udah kita bahas. Pakaian, makan dan minum termasuk ya kebutuhan manusia. Pakaian, kebutuhan dan tradisi dan budaya. Apabila tidak ada perintah di situ, hanya menceritakan ya pakaian Nabi SAW boleh jadi sekedar mubah. Tapi kalau sudah ada ucapan, pernyataan, baik itu perintah atau larangan, ini agama gitu. Ini agama. Jangan meledek orang-orang yang cingkrang. Berarti engkau sombong. Karena kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran dan engkau meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Padahal kalaupun engkau berpendapat seperti Imam Nawawi, beliau mengatakan nggak boleh loh. Bukan dibolehkan memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Tetap nggak boleh. Yang mengatakan makruh berarti dia melarang. Bukan membolehkan. Baik, yang mengatakan haram, ya
mereka lebih kuat lagi nanti kalau kita bahas ya. Tapi di sini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, lalu beliau mengatakan, barang siapa manjarra thawbahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Ini karena sombong. Apa yang akan dia dapatkan? Allah tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat. Jadi orang sombong aja dibenci. Tapi kalau kesombongan itu ditampakkan dalam bentuk pakaian, Allah tambah benci lagi. Sehingga Allah tidak akan melihat kepada dia. Kita lihat Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi menyampaikan hal itu. Apakah Abu Bakar merasa tenang mengatakan, oh enggak, saya enggak sombong. Aman. Abu Bakar yang dijamin masuk surga mengatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku ini melorot. Bukan dipelorotkan. Bukan ketika dia pakai memang dipakai di bawah mata kaki. Enggak. Abu Bakar menjelaskan. Karena takutnya dengan hadis Nabi SAW, dia mengatakan, sarungku ini melorot. Kecuali kalau aku selalu jaga ya, ketika turun dinaikin lagi, dinaikin. Abu Bakar kurus orangnya. Dan boleh jadi juga nggak pakai sabuk ketika pakai sarung itu. Beliau mengatakan sarung. Faqala lahu Rasulullah SAW, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Engkau melakukan itu bukan karena sombong. Ini sebuah tazkiyah. Pernyataan dari Nabi SAW. Kalau Abu Bakar nggak sombong. Jelas ya, Abu Bakar bukan memanjangkan. Abu Bakar melorot. Engkau melorot, apa engkau yang sengaja memanjangkan? Engkau tanyakan. Apakah engkau akan mengatakan, oh saya seperti Abu Bakar. Saya nggak sombong. Abu Bakar nggak ngomong dia nggak sombong. Dia takut. Maka Nabi menjelaskan, engkau melakukan itu bukan karena sombong. Karena memang melorot. Bukan dia niat untuk memanjangkannya. Taibah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Jadi ada dua kondisi orang yang memanjangkan pakaiannya, menyeret pakaiannya. Yang satu karena sombong. Dan kalau kita lihat hadis-hadisnya kalau karena sombong itu, maka hukumannya lebih berat. Yang satu tanpa sombong. Beliau mengatakan, untuk yang sombong, untuk yang memanjangkan pakaiannya, menyeret pakaiannya karena sombong, maka dia akan mendapatkan 4 hukuman. Hukumannya 4. Kalau yang tidak sombong, dalam hadis yang kita akan bahas, hukumannya cuma 1. Jadi kalau sombong 4, kalau nggak sombong cuma 1. Kalau sombong, maka hukumannya Allah tidak akan ngomong sama dia. Ya. Di hadis yang tadi kita baca, ini Allah tidak akan melihat kepada dia. Nanti di hadis selanjutnya, kita akan dapatin di hadis nomor 794 ya. Allah tidak akan berbicara sama dia, Allah tidak akan melihat kepada dia, Allah tidak akan bersihkan dia. Allah akan berikan azab yang pedih buat dia. Ini kalau sombong. Hukumannya apa? 4. Kalau nggak sombong hukumannya 1. Apa? Di neraka saja. Berarti nggak boleh. Sebagian ulama berusaha untuk mengatakan ini hadisnya umum, yang ini khusus. Jadi yang nggak boleh itu yang sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Enggak, Imam Nawawi mengatakan tetap nggak boleh, makruh. Kalau pendapat beliau makruh, tapi pendapat ulama lainnya sama-sama dosa. Sama-sama haram, cuma kalau sombong 4 hukumannya, kalau nggak sombong 1 hukuman. Sekarang apabila kau dihadapkan ke permasalahan ini, apakah kemudian kau berpikir, saya akan tetap memanjangkan celana saya? Memanjangkan sarung saya? Engkau akan mengatakan itu. Terlarang cuma. Dan lebih selamat ketika engkau mengangkat pakaianmu. Apalagi kalau ada orang tidak mengangkat pakaiannya lalu meledek orang lain, terbukti engkau sombong. Taib. Kita lanjutkan. Hadis 792. Tafadhal.
Bismillah, hadis nomor 792. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah tidak akan melihat orang yang menyeret, memanjangkan kainnya karena sombong. Muttafaq alaih. Ya, kita lihat nih ya. Kalau karena sombong, hukumannya berat. Karena hukumannya dua. Hukuman karena memanjangkan, hukuman karena sombong. Kalau memanjangkan saja, ada hukumannya. Kalau memanjangkan plus sombong, digabungkan. Dia melakukan dua dosa. Dosa memanjangkan, menyeret, dosa sombong. Maka hukumannya Allah nggak akan melihat. Jadi Allah itu jamil. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Tapi jangan sampai demi sebuah keindahan engkau melanggar. Karena tatkala engkau melanggar, engkau nggak indah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin engkau indah dalam dirimu sendiri. Engkau bangga dengan dirimu sendiri. Tapi di hadapan Allah engkau nggak indah. Allah nggak ngelihat sama engkau. Orang berpakaian tujuannya dilihat. Ya, dia ketika berpakaian, aneh ketika pakai pakaian ini, ya, anak akan dilihat orang memang. Engkau akan merasakan bagus yang kau pakai, tapi bagaimana kalau ternyata Allah nggak ngelihat sama engkau? Karena Allah melihat kepada amalan dan hati. Dan Allah tahu hatimu sombong, dan Allah ngelihat perbuatanmu nggak benar. Nggak sesuai dengan yang diajarkan. Baik, lanjutkan. Tafadhal, hadis 793. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dia mengatakan, kain sarung yang berada di bawah mata kaki maka berada di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Ancaman untuk yang di bawah neraka itu adalah yang sekedar memanjangkan di bawah mata kaki. Sekedar memanjangkan di bawah mata kaki di neraka hukuman. Kita tahu ini sabda siapa? Sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau sombong 4. Kalau sekedar memanjangkan tanpa ada sombong, ya dia cuma suka ya pakai baju yang panjang-panjang. Gak ada sombong aku. Maka di neraka. Ini hadis Nabi SAW. Walaupun anak ingin tetap tegaskan adanya khilaf di antara para ulama. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh. Dan dua-duanya maknanya dilarang. Dan boleh jadi yang mengatakan haram itu yang benar. Maka seorang muslim tatkala dihadapkan kedua masalah. Satu mengatakan dilarang haram, satu mengatakan dilarang makruh, dia aku tinggalin. Oh, dua-duanya dilarang. Bukan ada yang dianjurkan wala diperintahkan. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Hadis nomor 794. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yazakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata mirarin. Qala Abu Dzarri khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah Ya Rasulullah. manhum ya Rasulullah qal al-musbil wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia tidak melihatnya dan dia tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya 3 kali. Lebih lanjut Abu Dzar mengungkapkan, mereka benar-benar gagal dan rugi. Siapakah ketiga golongan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memanjakan kain sampai di bawah mata kaki, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian, dan orang yang memperlaris dagangannya dengan menggunakan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang 3 golongan yang tidak akan diajak bicara sama Allah pada hari kiamat. Allah nggak akan ngelihat, Allah tidak akan menyucikan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bagaimana respon sahabat ketika mendengar Nabi SAW menyampaikan itu? Maka Abu Dzar mengatakan khabu wa khasir. Orang-orang yang merugi. Mereka golongan yang gagal dalam ujian yang diberikan kepada mereka. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan al-musbil, yang memanjangkan pakaiannya. Disinilah ketika hadisnya al-musbil, apakah yang dimaksud adalah orang yang memanjangkan pakaiannya tanpa sombong? Enggak, kita katakan karena sombong. Karena hadis-hadis lain, kalau bicara sombong, maka hukumannya bukan sekedar di neraka. Kalau karena sombong ya, kayak kalau kita lihat ya, hadis yang 791 hadis Abdullah bin Umar. Kalau sombong Allah nggak akan ngelihat sama dia. Kemudian 7 hadis Abu Hurairah. Kalau sombong Allah nggak akan ngelihat sama dia. Karena dia tujuannya berpakaian untuk dilihat. Tapi gara-gara sombong Allah nggak ngelihat sama dia. Tapi kalau sekedar memanjangkan tanpa sombong. Maka hadis 793 menjelaskan hal itu. Di neraka aja. Dia akan di neraka. Jadi hadis ini di sini kita bagaimana menggabungkan yang sama. Sehingga muncul hukum, kalau karena sombong hukumannya 4. Ini pun menunjukkan bahwasanya orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong itu akan mendapatkan hukuman 4 tadi. Kemudian jenis yang kedua atau kelompok kedua yang Allah juga akan mengadab mereka adalah al-mannan. Orang-orang yang mungkin pakaiannya di atas mata kaki, dia juga nggak sombong ya ketika berpakaian, tapi dia ini kalau ngasih sama orang suka mengungkit-ungkit. Artinya dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dia ahlus sunnah, Masya Allah alaih. Tapi karena suka mengungkit-ungkit pemberian, maka Allah nggak akan lihat sama dia. Dan ini membatalkan, menggugurkan amalan dia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memperlaris dagangannya dengan sumpah palsu. Seperti dia mengatakan, ini berapa nih? Dia mengatakan, wallah syuf ana ngambilnya ini 50.000. Padahal dia ngambilnya 40.000. Sudah buat antum. Terserah antum sudah kasih untung berapa. 2.000 gak apa-apa. Padahal dia sudah bohong. Jadi orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Sumpah palsu ini boleh jadi terjadi ketika berdagang. Boleh jadi terjadi ketika di pengadilan. Lebih parah lagi nantinya. Dia bisa membuat orang yang tidak berdosa dihukum. Dan dia bisa membuat orang yang berdosa gara-gara sumpah dia umpamanya. Ketika jadi saksi. Dia seharusnya dihukum, gak dihukum. Maka ini 3 kelompok orang-orang yang Allah tidak akan melihat kepada mereka. Ingat ini berbicara tentang pakaian ya. Kita babnya bab pakaian. Tadi kita sudah sampaikan sekali lagi. Ada tradisi dan budaya yang boleh diikuti, boleh tidak diikutin. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan pernyataan Nabi SAW, ada perintah, ada larangan, maka kita bicara beribadah kepada Allah. Karena kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan now. Bismillah, hadis nomor 795.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جرى شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahihin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isbal itu dalam kain, pakaian dan sorban. Barang siapa memanjangkan salah satu darinya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad sahih. Barakallahu fiik ya. Hadis ini juga menjelaskan yang memanjangkan karena sombong. Nggak akan dilihat hukumannya. Dan kalau bicara isbal itu, di sini disebutkan. Kalau kita lihat pakaian tradisi dan budaya Arab, mereka itu nggak pakai celana ya. Ya adalah celana pada masa itu, tapi bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Maka disebutkan di sini, isbal itu mencakup ya semua jenis pakaian gitu. Sarung, baju, imamah. Jangan dipikir cuma berkaitan dengan sarung. Karena ada orang yang berpendapat, oh itu sarung gitu loh. Kalau celana nggak masuk. Barang siapa yang memanjangkan karena sombong, Allah nggak akan lihat. Ya. Kalau karena sombong. Kalau nggak sombong, tadi udah kita sampaikan. Baik. Kita bahas satu hadis lagi jemaah. Yang berkaitan dengan bab, Masya Allah. Nah, baik, kita bahas satu hadis lagi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 796. Wa an Abi Jurayb bin Sulaimin radhiyallahu anhu qala ra'aitu rajulan yas'adurun nasu ana ra'yi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man haza? Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu alaikas salamu ya Rasulullah marrataini. Qala la taqul alaikas salamu tahiyyatul mauti. Qul assalamu alaika. Qala qultu anta Rasulullah. Afwan. Qala Alaika assalam tahiyyatul mauta. Ya. Oh. Nah. Baca alaika assalamu tahiyyatul mauta. Assalamu Sebelumnya, tahiyyatul alaikassalamu. mauta. Qul assalamu alaika. Qala qultu anta Rasulullah. Qala ana Rasulullahilladzi iza asobaka durun fada'autahu kasyafahu anka wa iza asobaka amu sanatin fada'autahu anabataha laka wa iza kunta bi aradin faqarin au falah fadolat rohilatu fada'autahu raddaha alaika. Qala qultu ihad ilayya. Qala la tasubbana ahadan. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan wala tuhkiranna minal ma'rufi syai'an wa ang tukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuka inna zalika minal ma'rufi wa rafa' izaruka ila nisfi as-saki fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilati wa innallaha la yuhibbul makhilata wa inimaru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirahu bima ta'lamu fi fa innama wabalu dzalika alai. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bi sanad sahih wa qala Tirmizi hadisun hasan sahih.
Dari Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah melihat seseorang yang selalu diikuti oleh orang-orang dalam segala pendapatnya. Dia tidak mengatakan sesuatu pun melainkan diikuti oleh mereka. Lalu kutanyakan, siapa orang itu? Para sahabat menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kukatakan, alaikassalam, wahai Rasulullah. 2 kali. Beliau mengatakan, jangan engkau mengucapkan alaikassalam, karena alaikassalam adalah salam untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi ucapkanlah assalamu alaika. Abu Jurai menceritakan, kutanyakan, apa benar engkau Rasulullah? Beliau menjawab, aku Rasul Allah, zat yang jika engkau tertimpa suatu musibah, kemudian engkau berdoa kepadanya, niscaya dia akan menghilangkan musibah yang menimpamu. Jika kamu dilanda musim paceklik, lalu engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tumbuhan untukmu. Jika engkau berada di tengah gurun Sahara atau tanah lapang, lalu binatang tungganganmu hilang, kemudian kamu berdoa kepadanya, niscaya dia akan mengembalikannya untukmu. Abu Jurai lalu berkata lagi, berikanlah wasiat nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah kamu mencaci seorang pun. Dia berkata, setelah itu aku tidak mencaci sama sekali orang yang merdeka, budak, unta maupun kambing. Beliau bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, dan hendaklah kamu berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk kebaikan. Dan tinggikan kainmu sampai setengah betis. Kalau enggan, kamu boleh memanjangkannya sampai mata kaki. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan kain di bawah mata kaki, karena yang demikian itu termasuk kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan. Dan jika ada seseorang yang memaki dirimu dan mencelamu karena sesuatu yang dia ketahui ada pada dirimu, maka janganlah kamu mencelanya karena sesuatu yang kamu ketahui ada pada dirinya. Karena sesungguhnya akibat dari celaan itu akan kembali kepadanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad sahih, dan At-Tirmizi mengatakan hadis ini sahih hasan sahih. Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya bagaimana cerita seorang sahabat yang belum masuk Islam pada waktu itu. Dia melihat sebuah peristiwa yang menggugah hati. Dia lihat ada seorang yang kalau dia memberikan sebuah pernyataan semua menerima, memberikan arahan semua menjalankan apa yang diarahkan olehnya. Akhirnya orang ini tanya siapa orang itu. Karena dia nggak tahu sama Nabi SAW. Secara pakaian Nabi sama seperti pakaian yang lainnya. Tidak beda. Sehingga mereka, ya kalau kita bicara di Romawi, di Persia, raja-rajanya itu punya pakaian tersendiri. Sehingga kalau raja kelihatan, oh ini raja, ini Rasulullah SAW. Bukan raja. Akhirnya dikasih tahu. Ini Rasulullah SAW, utusan Allah. Dia datang. Maka dia datang dengan mengagungkan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, alaikassalam ya Rasulullah. Alaikassalam. Jadi khobarnya di depan. Atasmu salam. Maka Nabi SAW mengatakan, la takul alaikassalam. Ini arahan dari Nabi SAW. Jangan ngomong alaikassalam. Tapi katakan, assalamu alaika. Kenapa? Karena alaikassalam ini ternyata penghormatan untuk orang mati. Jadi dulu di masa jahiliyah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebiasaan mereka kalau mengucapkan salam kepada orang mati itu, alaikanya di depan. Alaikassalam. Maka Nabi menjelaskan, yang betul assalamu alaik. Sehingga setelah Islam pun ketika ke kuburan, kita nggak ngomong alaikassalam, tapi assalamu alaikum kepada orang yang mati di sana. Baik. Akhirnya dia bertanya, anta Rasulullah, betulkah engkau utusan Allah? Engkau utusan Allah? Tanya nih, Abi Jurai bin Sulaim. Lalu Nabi menjelaskan, iya, aku ini utusan Allah. Allah yang apabila engkau
tertimpa sesuatu yang membahayakanmu, kesulitan yang datang kepadamu, lalu engkau berdoa, Allah akan singkap darimu. Apabila engkau terkena paceklik, lalu engkau berdoa, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau engkau sedang berada di tempat yang lapang, di tanah yang gersang, di padang pasir, lalu hilang kendaraanmu, engkau berdoa minta supaya dikembalikan, Allah yang mengembalikan kepadamu. Dia masuk Islam, jamaah. Kemudian dia minta wasiat kepada Nabi SAW. Ini orang baru masuk Islam, minta wasiat kepada Nabi SAW. Lalu apa wasiat Nabi SAW? Beliau mengatakan, la tasubbanna ahadan. Jangan engkau memaki atau mencaci seorang pun. Ini satu. Apa yang dikatakan oleh Abu Jurai? Sejak itu aku nggak pernah memaki seorang pun. Lah itu orang merdeka, wala budak, wala binatang. Binatang pun aku nggak pernah memaki. Lah itu onta, kambing, nggak pernah. Sejak Nabi memberikan wasiat, jangan memaki, mencaci apapun, aku nggak pernah. Subhanallah jamaah. Dikasih nasihat, diamalkan. Bukan dikasih nasihat, dipikirkan. Bukan, diamalkan. Banyak orang dikasih nasihat, mikir, amalkan nasihat itu. Kalau memang untuk diamalkan. Yang kedua, jangan meremehkan perbuatan kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Ini perintah kepada Nabi agar dia perhatian dengan semua perbuatan baik. Kadang mengatakan, oh kayak gitu gampang, ini itu. Kadang-kala sebagian orang yang kalau dikasih tahu sebuah amalan, masih banyak amalan lainnya, yang lainnya. Jangan meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Yang ketiga, hendaklah kau ngomong sama orang, kau berseri-seri. Nih, jadi Nabi mengajarkan tentang bagaimana cara berkomunikasi. Kalau kau ngomong sama orang, lihat sama orang itu. Dengan wajah yang penuh keceriaan. Ada orang diajak ngomong sibuk dengan handphonenya sekarang ya. Iya gimana? Nabi ngasih tahu kalau ngomong sama orang lihat. Pandang wajahnya, berseri-seri wajahmu kepada dia, senang. Engkau ngomong sama dia enak. Merasa dihargai. Kemudian, ini yang berkaitan dengan bab ini. Angkat sarungmu sampai setengah betis. Perintah Nabi, bukan tradisi dan budaya, tapi perintah Nabi SAW. Angkat sarungmu sampai setengah betis. Sekarang kita lihat kalau orang pakai sarung setengah betis, diketawain sama orang. Banjiran kayak apa, kayak nggak ngerti. Ikut aliran apa? Aliran Nabi Muhammad SAW. Nabi yang nyuruh. Engkau pakai sarung sampai setengah betis. Kalau engkau nggak mau, enggan. Maka sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Dan jangan dipanjangin lebih dari mata kaki. Ini arahan dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Orang ke orang. Bukan umumnya. Nabi memberikan nasihat kepada orang ini. Karena orang ini baru masuk Islam. Sedangkan sahabat udah dapat tuh hadis-hadis yang lain. Orang ini minta nasihat, Nabi kasih nasihat. Nasihat yang berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Muamalah dengan dirinya sendiri. Dikatakan jangan kau panjangkan pakaianmu sampai mata kaki. Lewat mata kaki enggak. Kenapa? Karena itu termasuk dari kesombongan. Kita lihat ya. Makanya sebenarnya mengatakan memanjangkan itu masuk kesombongan. Orang yang mengatakan dilarang, ya udah dilarang. Cuma memang tadi kalau nggak sombong, ya hukumannya nggak seperti kalau sombong. Kalau engkau dicela, dimaki sama orang yang dia tahu dengan kekurangan, jangan dibalas. Kan kadang ada orang maki kita, lebih tahu dengan kekurangan orang ini. Lebih parah dia, lebih jahat daripada anak. Lalu engkau memaki dia, enggak, jangan. Sudah, biar dia mau makimu, engkau sabar. Dia akan dapat hukuman atas apa yang dia katakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jemaah masih ada pembahasan yang panjang berkaitan dengan masalah memanjangkan pakaian ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan
pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam bab ini beliau berpandangan kalau dengan sombong itu haram, kalau nggak sombong itu makruh. Artinya dua-duanya terlarang. Tapi pendapat yang lain yang mungkin Anda lihat lebih kuat yang menyatakan bahwasanya kalau sombong hukumannya 4, kalau nggak sombong hukumannya 1. Artinya sama-sama nggak boleh. Tapi dosa itu bertingkat-tingkat. Ada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah lazi binikmati tatimmu sholihat. Hayakallah Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum sekali lagi. Ustaz telah memberikan fawaid tausiah wasilah ilmu, nasihat penjelasan dari kitab syarah Riyadhus Shalihin kayak Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Mungkin sebelumnya kami infokan bahwa kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin ini bersama guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalam Hafizullah Ta'ala merupakan kajian khusus akhwat. Ikhwanillah dapat mengikuti melalui channel-channel yang menyiarkan baik SRB Channel maupun Global Muscat Channel maupun channel-channel media sunnah lainnya yang ikut serta bergabung menyiarkan. Dan seperti biasa sebelum masuk ke sesi tanya jawab kami Global Muscat, Global Muslimah ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel di media sunnah yang telah terus serta menyiarkan relay kajian pada hari ini. Selain Global Muscat kita ada Sapa Muslim, Bin Bas TV, Kans Media Sunnah, Hijrah TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakatuh. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Mungkin kami akan dulu yang berkaitan dengan tema sambil menunggu pertanyaan lainnya. Tafadhol Uktiras bisa memulai pertanyaan pertamanya. Baik, jazakillah khair Ustaz Yas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Pada pertemuan yang lalu, Ustadz menjelaskan bahwa wanita boleh menggunakan warna pakaian apa saja. Pertanyaannya yang sering membingungkan kita adalah batasan mengenai tabaruj. Karena sering ditekankan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna gelap dan juga tanpa motif, tanpa hiasan seperti renda, pita, manik-manik, dan lain-lain. Kemudian juga disebutkan pada pertemuan lalu bahwa berpakaian harus sesuai dengan urf agar kita tidak menarik perhatian. Bagaimana jika kita misalnya menggunakan jilbab yang lebar atau dengan cadar dengan warna yang gelap malah menjadi perhatian? Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik ya. Ya, berkaitan dengan pakaian. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya memang tidak ada warna tersendiri. Tidak ada warna tersendiri pakaian bagi laki-laki atau bagi wanita. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW pakai baju warna-warni. Hanya beliau menganjurkan pakai baju warna putih. Adapun bagi wanita pun tidak ada warna tersendiri buat mereka. Kalau bicara apakah boleh pakai baju yang ada coraknya, yang nggak ada coraknya, yang ada perhiasannya. Ketahuilah yang pertama, ketika engkau berpakaian, apa niatmu berpakaian? Niatmu adalah menutup aurat. Niatmu bukan untuk dipandang dan menjadi populer di mata manusia. Para ulama menyebutkan berkaitan dengan orang yang pakai baju untuk syuhra, untuk popularitas dia ya. Nggak ada orang yang pakai kayak gitu, dia pakai seperti itu. Maka akan menjadi bahan bahan pandangan orang-orang. Orang akan pada melihat kepada dia. Maka hendak diperhatikan hal itu. Kalau bicara hiasan ya, hiasan yang ada di pakaian. Para ulama menjelaskan kalau hiasan yang sedikit ya, yang tidak membuat orang pada mandangin dia, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia berpakaian itu menjadikan orang menjadi pusat perhatian orang, jadi orang pada memandangin dia, ini yang terlarang. Maka hendaklah memperhatikan hal itu. Jadi itu yang diperhatikan. Kemudian bicara uruf, bicara tradisi dan budaya, memang perlu diperhatikan. Budaya tiap daerah berbeda. Mereka punya pakaian. Sebelum Islam datang, mereka sudah berpakaian. Hanya saja Islam mengatur bagaimana pakaian yang syar'i. Nah, tinggal nanti bicara warnanya, motifnya. Oh, di sana mereka pakai batik umpamanya. Ya udah pakai batik nggak apa-apa. Makanya perempuan pakai baju yang nggak ada masalah di kampung situ, mau liris umpamanya nggak apa-apa umpamanya. Ada yang corak bunga umpamanya. Dan itu tidak menjadi pusat perhatian karena sesuai dengan budaya dan tradisi mereka, maka nggak ada masalah. Tapi kalau menjadi pusat perhatian itu yang terlarang. Sehingga kita benar-benar
ya belajar dalam artian jangan sampai kita mengharamkan yang halal. Oh itu kan lebih baik, gak ada masalah. Engkau mengatakan lebih baik gak ada masalah. Tapi kalau engkau melarang ini bermasalah. Kalau bicara lebih baik nanti kan pandangannya enggak, pakaian yang gelap itu lebih utama karena lebih tertutup ya. Ini itu ya nggak ada masalah, kita berusaha untuk lebih baik. Tapi kalau kemudian kita melarang, ini yang dibutuhkan dalil. Karena hukum asalnya berpakaian itu mubah, boleh-boleh saja. Ketika mau dilarang, kenapa dilarang? Apa dasarnya melarang? Sedangkan hukum asalnya boleh. Kalau bicara oh itu ada corak, ini dilihat nanti kembali kepada tradisi dan budaya. Kalau ternyata itu tidak menjadi perhatian orang dan biasa aja orang pakai di situ, maka nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali mungkin dari Sentul ada pertanyaan, tafadhali bisa meng-unmute dan bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Ya. Jazakillah khairan Ukhti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya ini Ustadz, begini, kami Ummahat Sentul pernah hadir di dalam suatu kajian yang ketika itu kajian itu diberikan oleh seorang Syekhuna dari Madinah, seorang ahli akidah gitu Ustadz. Nah kami tuh memperhatikan pakaiannya Ustadz. Jadi beliau itu memakai abaya seperti abaya Arab pada umumnya gitu, abaya yang longgar, tidak membentuk ke badan gitu. Kemudian kerudungnya juga hanya memakai pasmina gitu Ustadz. Terus kami membandingkan dengan pakaian yang kami pakai gitu Ustadz, dengan gamis yang panjang, lebar, kemudian kerudung juga panjang, himar sampai ke bawah, bahkan mungkin sampai ke bawah, sampai panjang gitu. Sempat kepikiran, sempat kami terfikirkan apa kami ini tidak terlalu berlebihan gitu Ustadz dengan pakaian seperti ini yang sepertinya urf atau berdasarkan kebudayaan di Indonesia itu gitu Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz gitu. Masya Allah, Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, sejatinya wanita tatkala berpakaian tujuan utamanya adalah untuk menutupi auratnya, untuk menutupi perhiasannya dia berpakaian. Kalau dikatakan tadi, boleh nggak pakai pasmina? Boleh-boleh aja sebenarnya selama menutupin. Tujuannya selama menutupin. Jangan sampai akhirnya dia pakai dadanya terlihat umpamanya, maaf mungkin bagian belakangnya nampak ya. Itu yang harus dipertimbangkan, bukan modelnya. Kalau modelnya, maka boleh jadi dari satu tempat ke tempat lain berbeda-beda. Bahkan terus terang, Ana sering sampaikan, ini pendapat Ana pribadi ya. Ana sampaikan, sepertinya abaya yang sambungan itu lebih tertutup buat Ana. Yang dua helai pakaian, rok sama atasan umpamanya. Roknya mungkin yang lebar, ada rok yang mungkin agak lipat-lipat ya, sehingga kalau perempuan itu nunduk ngambil sesuatu nggak akan ketarik gitu. Itu dalam pandangan. Jadi intinya sebenarnya kalau dikatakan berlebih-lebihan, enggak, insya Allah enggak berlebih-lebihan. Karena pakaian itu ya tetap sesuai dengan syar'i. Kalau bicara budaya Indonesia ini sebenarnya, maaf ya, orang nggak pakai jilbab. Kalau bicara budaya Indonesia, ketika kita lihat ya anak punya emak, umpamanya anak punya ibu, mungkin tahun 90-an mereka baru pakai jilbab, baru muncul jilbab. Nah, jilbabnya ini ya sekedarnya. Makanya sampai ada jilbab gaul ini dan itu. Akhirnya berusaha mereka mencari gambaran jilbab yang sesuai seperti apa. Akhirnya muncul mamai jilbab yang mungkin tadi jilbab yang panjang ya. Kalau Anda lihat jilbab yang panjang ini atau khimar yang panjang itu bukan yang pasmina, itu lebih mudah dipakai buat mereka ya. Sehingga lebih jauh daripada hiasan karena tidak membuat dia jadi perhatian orang. Akhirnya dia banyak pakai itu. Dan kalau Anda lihat ya di Indonesia ini jilbab yang syar'i itu yang katanya orang yang paling syar'i lah umpamanya, yang langsung, yang pasmina, itu orang pada ke pasar pakai itu.
Tapi pakai lengan pendek ya, kemudian dia pakai baju setengah betis ke pasar. Anda lihat ya Allah ya, kayak gini pemahaman orang. Jadi kalau Anda lihat memang tradisi dan budaya kita masih, kalau dilihat dari kebanyakan orang ya, mungkin mereka punya tradisi dan budaya yang berkaitan dengan warna di tempat kita. Tapi berkaitan dengan model sebenarnya belum ada. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Barakallahu fiik. Mungkin Ukti Uut bisa membantu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Tafadholi Ukti Uut. Jazakallah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahilaikum, izin bertanya, bagaimana Ustadz hukum wanita memakai jilbab dan celananya longgar dan tetapi tidak membentuk lekuk kaki? Gitu Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Iya. Kalau kita bicara bagaimana wanita yang dia pakai jilbab, kemudian dia pakai celana. Di sini perlu diperhatikan. Kalau celana itu tertutup dengan baju yang panjang, mungkin kalau kita lihat mungkin sebagian daerah itu mereka pakai bajunya itu sampai ke lutut. Sehingga ketika dia pakai celana, sebenarnya yang terlihat dari celana dia itu yang di bawah lutut saja. Ketika itu lebar, masih menutup auratnya. Masih tertutup aurat dia. Tapi ada orang yang pakai jilbab, kemudian jilbab itu kerudungnya pendek ya, hanya sampai ke pinggulnya, ya mau tidak mau bagian belakang dia, maaf selangkangan dia itu akan terbentuk seperti itu. Maka ini yang harus diperhatikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin menyambung pertanyaan tadi Ustaz, sedikit pertanyaan, bagaimana dengan kulot Ustaz? Kulot tuh sepertinya banyak dipakai wanita untuk berolahraga Ustaz, dan sepertinya kaum laki-laki mungkin hampir tidak ada ya pakai kulot, atau ada juga kurang tahu dengan fashion sekarang, karena fashion sekarang juga sepertinya laki-laki juga sudah banyak yang menggunakan tren celana la isbal Ustaz. Bagaimana lalu dengan kulot ini Ustaz bagi wanita? Barakallahu fiik, tadi yang seperti Anda sampaikan sebenarnya. Jadi kalau pakaiannya itu menutupi bagian belakang dia, bajunya itu sampai ke lutut. Kemudian setelah itu dia pakai celana yang lebar sehingga bagian celana dia terlihat itu dari bawah lutut gitu. Sedangkan bagian pinggulnya, bagian belakangnya dia itu nggak kelihatan, tertutup lagi gitu. Karena kan di antara syarat pakaian perempuan itu yang tidak membentuk tubuhnya. Tapi kalau celana, mau tidak mau celana dipakai sama perempuan, mau kulot umpamanya, itu yang bagian atasnya tetap membentuk. Yang bagian atasnya, walaupun lebar bawahnya yang lebar nantinya ya. Tapi ketika dia pakai baju yang sampai ke lututnya, sehingga nggak terlihat gitu. Yang terlihat bagian bawah lutut. Dan itu juga tidak membentuk, tadi disebutkan kulot mungkin lebar ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Tafadholi mungkin Ukti Res bisa melanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Tias. Berikut salah satu pertanyaan dari jamaah Zoom Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya sudah berpakaian sesuai syar'i insya Allah. Tapi saya masih ada konflik dengan orang lain sampai kalau bertemu pun saya tidak teguran. Apakah lebih baik manusia yang tidak berpakaian syar'i tapi hablum minannasnya baik daripada saya yang sudah berpakaian syar'i tapi punya masalah hablum minannasnya? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara mana yang lebih baik, tentunya yang menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Kalau ada orang yang hablum minannasnya baik tapi hablum minallahnya buruk umpamanya, nanti juga akan dihisab pada hari kiamat. Allah akan menimbang ya. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang penuh dengan kenyamanan,
dan kesukaan buat dia. Nanti akan ada penimbangan. Dan kalau tadi kita lihat nasihat Nabi kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam alaihi salatu wassalam, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan meremehkan. Oh, jangan mengatakan, oh enggak, saya yang penting baik sama manusia, sama Allah buruk. Ini termasuk kurang adabnya. Gimana engkau sama Allah buruk, sama manusia baik? Padahal yang berbuat baik kepadamu itu Allah. Maka boleh jadi di sini orang yang hablum minallahnya buruk, terkadang dia hablum minannasnya baik, niatnya bukan buat Allah. Karena terbukti hablum minallahnya dia buruk. Kalau hablum minallahnya baik, seharusnya dia baik sama manusia. Tapi tadi ada yang hablum minallahnya baik, tapi sama manusia dia buruk gitu loh. Maka sekali lagi kalau bicara mana yang lebih utama, maka yang lebih utama, engkau jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Perbaiki hablum minallahmu. Ketika engkau hablum minannas, kalau orang hablum minallahnya buruk, kemudian dia baik sama manusia, boleh jadi baiknya sama manusia riya dan pamer. Boleh jadi. Maka tolong engkau memperbaiki diri, karena ada wanita yang masuk neraka gara-gara dia menyakitin tetangganya, padahal dia rajin sholat malam, padahal dia rajin puasa sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin kita persilakan dulu untuk Saudara Esen. Tafadholi Ukti Wiwit bisa bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Iya, jazakillah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz beserta keluarga dimanapun berada, beserta dan juga umat Islam dimanapun berada. Ustadz izin bertanya Ustadz. Tafadhalina. Iya, berkenaan dengan hadis yang tadi dibacakan tentang Allah tidak akan melihat orang yang sombong dan orang yang curang untuk melariskan dagangannya. Maksudnya di sini Allah tidak melihat itu. Bagaimana Ustadz? Bisa mohon dijelaskan Ustadz? Masya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya kalau bicara Allah tidak akan melihat kelak pada hari kiamat. Kita tahu manusia ketika dalam persidangan itu, mereka disidang. Ada orang-orang yang Allah lihat dan Allah kesian sama mereka. Allah ampuni mereka. Jadi pandangan Allah pandangan yang penuh dengan rahmat. Tapi ada orang yang Allah gak mau mandang sama dia. Artinya Allah gak akan ngasihin dia. Ketika Allah tidak akan melihat kepada dia. Allah tidak akan melihat dia dengan kasih sayang yang kemudian mengampuni dosanya. Yang kemudian memasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Dilihat aja gak sama Allah. Sedangkan kita tuh biasanya kita ingin dilihat dalam kehidupan dunia. Kalau kita tahu ada orang yang Masya Allah. Ada orang yang bisa bantu kita ketika kita punya masalah ya. Kemudian orang itu datang. Kita berharap orang itu ngelihat kita gitu. Sehingga kita dibantuin sama dia. Ternyata dia gak ngelihat. Ini dalam kehidupan dunia. Bagaimana dengan persidangan hari kiamat? Tatkala orang pada kondisi ketakutan ya. Dia berharap dilihat sama Allah. Kemudian Allah mengasihi dia. Allah ngelihat aja gak? Ini jadi sesuatu yang membuat orang-orang tersebut diadab. Dan harapan untuk diampuni sangat sedikit sekali. Karena Allah ngelihat aja enggak. Kalau dilihat sama Allah, ya harapannya Allah kesian. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ini berkaitan bahwa Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Maka disebutkan Allah tidak akan melihat, ngomong sama dia nggak ada. Kalaupun ngomong tentang adab sama orang tersebut. Karena orang biasanya tadi ketika dalam kesulitan dia ingin ngomong, dia ingin berbicara, Allah nggak akan ngomong sama dia. Yang ada hanya dan nggak akan dibersihkan, yang ada azab. Na'udzubillah. Artinya benar-benar menjadi orang yang tersisihkan ya, yang jelas ujung-ujungnya adalah neraka buat dia. Na'udzubillah minan nar. Barakallahu fiik. Na'am. Baik, barakallah. Tafadhali mungkin dari Sentul masih ada pertanyaan, bisa melanjutkan pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin bertanya, ini ada titipan pertanyaan dari salah satu ummahat mengenai hadis yang tadi diriwayatkan oleh Ummu Salamah ya, yang mengenai Rasulullah itu menyukai pakaian gamis. Nah itu
apakah itu menjadi kekhususan untuk laki-laki atau untuk berlaku juga untuk wanita gitu? Masya Allah, Jazakallahu khair. barakallahu fiik. Iya, jadi gamis ini lebih kepada pakaiannya laki-laki ya. Pakaian gamis yang kita lihat ya kayak ini ya, kayak pakaian gamis yang kita lihat orang-orang Arab pada pakai ya. Itu disebut gamis. Jadi gamis itu pakaian terusan. Ada pakaian Nabi SAW sarung sama selendang. Itu pakaian yang apa ya? Yang 2 potong. Jadi ada pakaian yang 2 potong, ada pakaian yang 1 potong. Gamis ini pakaian 1 potong. Itu Nabi menyukai hal itu. Ini berkaitan dengan laki-laki tentunya. Artinya Ummu Salamah menceritakan pakaiannya Rasul SAW. Yang paling suka dipakai sama Nabi SAW adalah gamis. Daripada sarung sama selendang. Walaupun Nabi juga pakai itu. Pakai pakaian yang 2 setel tadi. Jadi lebih kepada pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara bagi wanita, maka kembali kepada kebiasaan wanita pada waktu ini. Pada waktu itu. Ini berkaitan dengan gamis yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun buat kaum wanita, maka tadi disampaikan kalaupun wanita punya gamis, ya mereka mungkin gamisnya berbeda modelnya. Kalau pakaian wanitanya itu adalah 2 potong pakaian, dan pakaian mereka juga mungkin modelnya berbeda dengan pakaian laki-laki. Jadi yang disebutkan Ummu Salamah itu pakaiannya Rasulullah SAW. Artinya beliau sebagai seorang laki-laki itu pakaian yang paling disukai sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Barakah Ustaz. Mungkin sudah asar di Jember ya, tapi boleh Sudah Ustaz 2 pertanyaan lagi Ustaz? Pertanyaan terakhir, tafadholi. Oh, enggak 2 ya Ustaz? Ya nih. Ustaz, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom, mungkin banyak dialami juga dengan wanita-wanita akhwat yang suka naik motor. Jadi pertanyaannya, saya bercadar setiap hari antar jemput anak pakai motor. Saya memutuskan pakai jaket longgar agar aman di perjalanan dan memakai sabuk bonceng untuk keamanan anak saya yang di belakang. Tetapi karena diikat, jadi kelihatan agak membentuk perut saya. Bagaimana Ustadz? Niatnya tidak memperlihatkan, hanya karena terikat jadi terbentuk. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Demikian Ustadz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, insya Allah yang seperti itu nggak masalah ya. Berkaitan dengan naik motor yang kadang-kala kena angin juga. Ketika kena angin, maka kadang-kala akan membentuk bagian dadanya. Kalau dikatakan tadi dia juga pakai jaket, yang semoga jaket itu sebenarnya tujuannya tadi supaya nggak kena angin buat dirinya. Dan ketika dia nggak pakai ya dia nggak naik motor, dia mungkin lepas. Lalu berkaitan dengan tali yang untuk pengikat anaknya, yang mau nggak mau, ya namanya diikat, perutnya akan ikut terikat. Tapi insya Allah kondisi dia bukan kondisi yang berjalan, yang dapat dilihat sama orang, tapi kondisinya kondisi yang sedang duduk ya. Semoga hal itu nggak masalah buat dia. Karena sekali lagi ya, bagi wanita ketika keluar rumah, ketika dia berpakaian, tujuannya adalah tadi menutup dirinya, agar tidak menjadi pusat perhatian. Sehingga dia memilih pakaian yang benar-benar lebih menjaga dia. Jadi kalau bicara model pakaian nanti dibicarakan mungkin ini syar'i. Tapi ada yang lebih lebar lagi, ada yang lebih bagus lagi. Karena tujuan kita bagaimana kita menutup diri kita sehingga tidak menjadi pusat perhatian, menjadi daya tarik laki-laki. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau yang dikatakan tadi bagaimana dengan kondisi dia naik motor, maka semoga nggak ada masalah. Karena apalagi ketika dia pakai jaket ya, usahakan pakai jaket yang lebar, bukan jaket yang membentuk tubuhnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Minta maaf adzan udah selesai di sini. Kita rombengan harus siap-siap untuk melakukan sholat asar berjamaah di masjid. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anak kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.